mukjizat itu tidak bisa diturunkan kecuali Rasulullah yang bisa menurunkan mukjizatnya. Kuburan, jadi ada kuburan tengahnya, kita injak, itu jenazah yang ada di bawahnya itu merasakan kesakitan. Azimu mu'jizat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la syak an azimul mu'jizat. Tidak ada keraguan bagi kita bahwa ini paling besarnya mukjizat adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah yang paling bisa kita nikmati, yang dapat kita lihat adalah Al-Quran. Semua mukjizat para nabi tidak turun kepada umatnya. Nabi Daud suaranya indah, tapi umatnya tidak bisa memiliki suara seperti Nabi Daud. Suaranya Nabiullah Daud itu kalau sudah beliau memegang seruling atau beliau bersair, pohon-pohon kurma itu pada rukuk semua kepada Allah. Rukuk nekuk, suaranya enak. Nabiullah Daud luar biasa, umatnya terputus. Nabiullah Ibrahim banyak mukjizat, umatnya tidak punya. Nabiullah Ismail, Nabiullah Yusuf ganteng-ganteng umate, kaya awak-awak iki modele. Ganteng-ganteng yo. Tak bisa. Mukjizat itu tidak bisa diturunkan kecuali Rasulullah yang bisa menurunkan mukjizat, yaitu Al-Qur'an. Miliki. Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat dapat kita pegang dan bisa kita amalkan adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya mulai malam hari ini lihat lagi Quran kita. Lihat lagi. Itu huruf-huruf lek panjenengan maos surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Yusuf. Bayangkan ini adalah gerakan mulut yang pernah bergerak seperti gerakan Rasulullah, seperti gerakan para sahabat, seperti suara yang dikeluarkan Rasulullah, seperti suara yang dikeluarkan oleh para walinya Allah. Al-Quran Al-Karim. Makanya lek panjenengan tidak bisa membaca Al-Quran, segera belajar. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran cepetan. Ojo lek gak iso baca Quran sementing iso basa Mandarin. Mbokane mbok-mbokan nopo? Anake ra iso baca Al-Quran. Anak saya memang tidak bisa belajar, tidak bisa baca Al-Quran, Beb, tapi bahasa Mandarinnya. Pikir malaikat nak itu kuburan di bahasa Mandarin ya apa? Jangan bangga kalau kita punya anak yang mereka pandai dalam dunia tapi tidak pernah hadir majelis ta'lim, faliyadu billah min dzalik. Makanya panjenengan semua yang hadir di majelis ta'lim ini membuat orang tua kalian bangga di dunia sampai nanti di akhirat. Bahkan menjadi kafaratud dzunub, dosa-dosa orang tua kita, bahkan dosa-dosa kakek-kakek kita dulu yang beragama Islam, ketika kita hadir di majelis ta'lim, dosa mereka semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu cerita sebagai penutup. Satu aulia, Sadatina Sufiyah, orang sufi yang dihijabnya dibuka oleh Allah. Beliau berkemah di satu gurun kayak lapangan, sohrok, kayak satu lapangan gitu. Beliau kemah, ketika kemah tidak sengaja bawahnya itu ternyata kuburan. Beliau tidur di atas kuburan. Ketika beliau tidur di atas kuburan, beliau bermimpi kesakitan. Kesakitan, diazab oleh Allah. Dan ditanya, apa yang kau lakukan? Aku berbuat maksiat kepada Allah sehingga malaikat mengazabku. Maka tidak lama kemudian, beliau pun bergegas untuk memindah kemahnya. Pindah di tempat yang lain. Ketika pindah, beliau bermimpi waktu mindah itu ternyata memang itu adalah kuburan yang tidak terdeteksi. Banyak kuburan di situ. Dijelaskan dalam mimpi tersebut, ketika kita jalan di atas kuburan, terus kita injak tengah-tengahnya kuburan. Jadi ada kuburan tengahnya, kita injak, itu jenazah yang ada di bawahnya itu merasakan kesakitan. Dalam kisah ini. Jadi kalau kita ziarah ke orang tua kita,
ojo grubak enciki kabeh wetenge wong nek ngono. Itu mereka merasakan, makanya dikasih jalan agar kita tidak menginjak daripada tempat perut. Anggap polisi tidur ngono ya modelnya. Nah, itu merasakan orang yang di alam kubur. Nah, akhirnya beliau memindahkan, banyak hikmah di situ, tidak bisa saya jelaskan secara luas. Tidak lama kemudian seorang musafir, orang sufi yang dalam keadaan musafir ini tiba-tiba bermimpi lagi, menginap di daerah tersebut, bermimpi lagi bertemu dengan orang yang 5 tahun yang lalu beliau pernah singgah di daerah tersebut, di atas kuburan lihat orang ini diazab. 5 tahun kemudian beliau bermimpi lagi orang tersebut yang diazab oleh Allah dalam keadaan dilayani oleh malaikat, penuh dengan kenikmatan di alam kuburnya. Sehingga ditanya, wahai Bapak, 5 tahun yang lalu aku melihatmu diazab oleh Allah, disiksa. Maka saat ini Allah telah mengutus para malaikat untuk melayanimu di alam kubur. Mudah-mudahan alam kubur kita semua diberi penerangan cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Dilayani seperti orang yang benar-benar mendapatkan kenikmatan, segala makanan tersedia seperti raja. Akhirnya beliau pun menjelaskan, 5 tahun yang lalu ketika aku meninggal, aku memiliki seorang anak, yang anak tersebut masih ada di dalam kandungan ibunya. Ketika anakku lahir, aku sudah meninggal, karena ketika aku meninggal tadi anakku pada usia 5 bulan. Satu riwayat mengatakan 6 bulan, saya lupa berapa jumlah bulan ketika beliau itu meninggal. Katakanlah 6 bulan. Pada usia kandungan istriku 6 bulan saya meninggal. Maka di usia 5 tahun ini anakku mulai belajar membaca surat Al-Fatihah. Dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anakku belajar Bismillahirrahmanirrahim, azab kuburku diangkat oleh Allah, diganti dengan nikmat seperti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hanya punya anak, tidak ikut didik, tidak ikut membiayai, memiliki putra belajar membaca bismillah, orang tuanya mendapatkan syafaat. Apalagi kita yang hadir di majelis taklim, membaca sholawat dari rumah ke tempat ini tentu harus dengan biaya, tentu dengan tenaga. Sing goncek gak usah melok-melok iki. Iki sing ngetokno duit bensin iki mau. Iku tambah mulai urunan kok iki ya. Ojo medit-medit tapi. Nek di sepeda motor tolong ojo medit-medit ya. Yang minjam harap isi bensin, tulis ngono wae. Iki wong kebacut mudah-mudahan ngene. Sing nyilek luwih kebacut meneh. Wis nyilek gak melok mbayar pajak ya. Nyilek bensin pun mulai entek. Ono sing model-model koyo ngono. Ya ojo sileki sing koyo ngono, ojo sileki ra apa-apa model-model koyo ngono iku. Walhasil kita semua yang hadir di tempat ini membuat bahagia kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari Senin malam Selasa, Selasa malam Rebo, insya Allah kita akan aktifkan lagi dengan kegiatan seperti ini. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga kita selalu bisa untuk sholawat dimanapun tempatnya. Untuk menjawab ikhwan di gor kapan? Wes aja ngawur-ngawur potan to ngene gor tanggal 15. Lha opo ngene iki nggih hoax iki. Tanya, "Beb, bener ndak? Bener ndak ini, Beb? Saya tunggu infonya." Kok iki opo ae iki, Drun? Santai aja, dongo aja, doa. Kalau saya mimpi Rasulullah, beliau mengizinkan, insya Allah saya akan adakan. Tapi kalau tidak, ya senteni wae. Yo, berarti awakmu sing durung merindukan Rasulullah. Saya yakin melalui panjenengan yang rindu dengan Rasulullah, makanya rindukan dengan Rasulullah agar saya
mendapatkan bantuan dari panjenengan semua, dapat mimpi Rasulullah. Dengan rindunya panjenengan semua, segenap jamaah ini akan mendorong saya semakin dekat dengan Rasulullah, dan kita semua dalam satu gerbong sampai nanti di akhirat. Dan akhirnya setiap majelis kita tentu akan dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walaqad asartu li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhyijul asjana wallahu qad asna ali fama yusawil qawlu minna yakunu sanana lakinna hubba fi sara'iri qad alimati suhbati rabbina wa hadana wa idzim dajatna bil mawadati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahdi lahina mutawassilina biman ilahi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa sofihi zinil wujudi bi lahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa abal ajib da'wana antalana ya dukhrana fi hadi dunya wa fi ukhrana aslih lana al ahwal faghfir dhanbana wa la tu'akhid rabbina akhtana wasluk bina fi nahji tuhal mustafa tabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin 'ain ridha tar'ana warbud bihi kulli halin hablana wa hibala man wada wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dabil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka fa haqisulana wasma bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata tuhafi bi qawil ardi wa kama kulla man adana wandur ilaina washkina ka'sal hana wasfi wa afi ajilan mardana waqdil lana al-hajati wa sin khutmana hindal mamati wa aslihan ubbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana bil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa harakal yusaba asana subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.